Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Septiani, NIM 2206881. Saya dari Pendidikan Teknologi Agroindustri, Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester evaluasi pembelajaran. Nah, pada video ini akan menguji mengenai validitas, rehabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan daya distraktor pada soal pilihan ganda. Kita langsung aja ya teman-teman. Jadi, saya punya data yang dimana ada 20 soal dan ada juga yang mengisinya yaitu 24 siswa. Kita langsung mulai aja. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menghitung dulu jumlah dari jumlah benar dari masing-masing siswa gitu ya terhadap 20 soal itu. Nah, kemudian setelah itu kita menghitung juga dari ya pangkat 2 atau dari sini. Kita hitung juga dipangkatkan 2. Setelah itu kita menghitung jumlah benar pada semua siswa terhadap masing-masing soal gitu. Nah, kita langsung aja mulai. Yang pertama, kita akan menghitung dulu jumlah benar pada setiap siswa dengan rumus sama dengan sum produk. Kemudian kunci jawabannya kita drag sampai ke nomor 20. Setelah itu sama dengan nomor 1, si siswa pertama ini kita drag lagi dari nomor 1 hingga nomor 20. Kemudian setelah itu dikalikan 1. Nah, ini penggunaan tanda kurungnya harus diperhatikan ya teman-teman karena ini sangat berpengaruh pada hasilnya nanti gitu. Kemudian kita enter. Setelah itu kita drag lagi ke bawah hingga mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian setelah itu juga kita tinggal mengkalikan atau memangkatkan 2 ya. Ya, memangkatkan 2. Dengan rumus seperti biasa, yaitu sama dengan yang mau dipangkatinya, kemudian pangkat 2. Enter, kita drag lagi ke bawah hingga ke siswa ke-24. Dan setelah itu, untuk jumlah hasil dari keseluruhannya, kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum. Kemudian yang ininya kita drag lagi. Nah, sama dengan sum, kita drag dari nomor siswa pertama hingga siswa ke-24. Kemudian enter, begitupun yang ini ya teman-teman. Cuman kita tinggal ginikan saja. Nah, itu juga bisa teman-teman. Nah, selanjutnya kita menghitung jumlah benar pada semua siswa terhadap masing-masing soal. Yang pertama itu nomor 1. Kita akan menguji dulu jumlah benarnya ada berapa. Nah, dengan rumus sama dengan conif, yang ininya kita blok semua. Blok dulu semua dari siswa dini hingga ke Ramdan. Kita blok semua dari sini ke sini. Kemudian titik koma, terus kunci jawabannya. Nah, ini tuh bisa berbeda-beda teman-teman. Bisa ada yang koma, ada yang titik koma. Itu tergantung device-nya masing-masing. Oke, kita enter. Nah, untuk si yang ini juga tinggal kita drag. Itu sebenarnya teman-teman bisa lakukan itu kalau udah tahu rumusnya gampang ya. Jadi kita tinggal drag gitu. Karena emang Excel tuh kalau menggunakan Excel gitu ya mudah gitu. Asal kitanya paham dulu si rumus-rumusnya. Oke, kita lanjut dulu ke sini. Kita akan menghitung atau membuat skor si pilihan siswa ini apakah dapat skor apa enggak gitu ya. Nah, kalau misalkan si jawaban dari siswa tersebut itu betul, maka dia akan diberikan skor 1 atau poin 1. Namun jika salah akan diberikan skor 0. Nah, kita bisa menggunakan rumus sama dengan if buka kurung, kemudian jawaban si yang siswa ini sama dengan kunci jawabannya. Jangan lupa untuk dikunci. Nah, dikuncinya biasanya menggunakan dolar, seperti dolar gini. Kemudian titik koma atau koma, 1 titik koma atau koma, kemudian 0. Kita bisa langsung
kita bisa langsung enter. Oke, sudah. Ini kita bisa langsung drag lagi. Pokoknya drag lagi sampai ke ujung sini. Setelah sampai ujung sini, kita bisa drag lagi sampai ke bawah. Oke, di sini juga saya menjumlahkan si masing-masing soal ini ya, dia betulnya berapa gitu, si soal ini teh betulnya berapa. Nah, fungsinya saya ingin melihat apakah si perhitungan saya yang di sini apakah ada yang salah rumus atau tidak gitu. Di sini kan 24 dan di sini juga 24 ya, maka berarti itu sih datanya sudah betul gitu. Nah, sekarang kita masuk ke uji validitas. Oke, untuk selanjutnya ada Airtable. Nah, Airtable ini tidak usah teman-teman hitung, tapi teman-teman bisa langsung membuka Google masing-masing dan ketik Airtable untuk pengujian validitas butir soal pilihan ganda. Nah, teman-teman bisa cari di Google, ada tabelnya. Nah, saya ini juga sudah menyiapkan ya si Airtable-nya. Di sini saya menggunakan DF-nya itu N atau jumlah siswa ini dikurangi dengan 2. Dengan tingkat signifikansinya 0,05 dengan uji 2 arah. Saya memakainya itu. Nah, kan tadi jumlah siswanya tuh ada 24 ya. Nah, kemudian dikurangi 2 jadi 22. Nah, kita lihat signifikansinya 0,05, maka yang didapatnya adalah 0,4044. Kemudian kita tulis di sini 0,4044. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita masuk ke R hitung. Cara menghitung R hitung, teman-teman bisa menggunakan sama dengan Corel. Nah, yang tadi yang telah kita hitung ya, yang tadi skornya itu bisa di blok lagi sesuai nomornya dari sini hingga ke sini. Kemudian setelah itu teman-teman bisa masukkan yang jumlah benar pada setiap siswa. Nah, yang jumlah benar setiap siswa ini bisa teman-teman kunci agar tidak bergeser gitu. Oke, selanjutnya kita bisa langsung enter saja. Nah, oh iya, ini yang di value kayak gini biasanya atau mungkin saja bisa disebabkan karena si nomor 1 ini semua siswa menjawab benar gitu. Maka dari itu ininya bisa di value. Jadi bisa kita abaikan saja untuk perhitungan yang ini yang nomor 1. Setelah itu kita tadi bisa langsung di drag saja, tidak perlu nulis ulang satu-satu, kita drag saja hingga nomor 20. Oke, setelah kita drag, kita akan melihat apakah si soal tersebut valid atau tidak. Ada keterangannya nih teman-teman. Nah, cara lihatnya itu, jika Airtable lebih besar dari R hitung, maka soal tersebut bisa disebut valid. Tetapi, jika Airtable kurang dari R hitung, maka soal tersebut disebut invalid. Kalau misalkan teman-teman bisa dilihat secara manual ya, dibandingkan ini dengan ini, namun ada juga rumusnya. Nah, bisa teman-teman tulis sama dengan if D itu ini ya, berarti R hitung lebih besar dari R tabelnya kita kunci, titik 2 atau koma tergantung device, kemudian tanda petik V, titik 2, tanda petik lagi, titik 2, tanda petik lagi, invalid atau INV, kemudian tanda kutip lagi. Kita bisa langsung enter. Nah, ini bisa juga langsung kita drag ya teman-teman. Semuanya kita drag hingga nomor ke-20. Oh, ternyata si hasil yang validnya tuh sedikit daripada invalid nih. Kita tandain dulu ya biar nggak pusing. Ternyata yang
valid itu cuman ada 3. Dan invalid itu semuanya invalid. Oke. Mungkin itu uji validitas. Teman-teman, selanjutnya kita akan menguji si tingkat reliabilitasnya ya dari soal yang ini. Nah, jadi rumusnya ini teman-teman kita bisa bareng-bareng gitu ya, atau bisa teman-teman liatin dulu saya. Jadi yang P itu apa sih? P itu proporsi jumlah benar siswa, sedangkan Q itu proporsi jumlah salah siswa gitu. Jadi rumus yang P itu sama dengan si jumlah yang benar siswa ini dibagi dengan jumlah siswa yang ada gitu, yang mengerjakan gitu, yaitu 24 kan. Nah, 24 ini dibagi dengan 24 dan kemudian kita enter. Nah, selanjutnya tinggal teman-teman drag saja ke samping. Oke, setelah itu tadi kan yang ini kan yang benar ya, jumlah yang benar. Nah, kalau Q itu kan sudah dijelaskan ya, kalau ini proporsi jumlah yang salah. Maka bisa rumusnya tuh jadi bisa 1 dikurang si yang tadi P ini, 1 dikurang hasil dari P. Teman-teman bisa langsung rek saja ke samping. Oke, sudah. Nah, untuk perkaliannya juga mungkin sudah pada tahu ya. Jadi perkaliannya sama dengan nih, si P ini dikali dengan Q. Kemudian enter, dan langsung lagi drag ke samping. Oke, nah, untuk sigma PQ itu kan jumlah keseluruhan P dan Q ya. Jadi teman-teman bisa pakai rumus sama dengan sum, kemudian yang dari PQ ini kita drag lagi ke samping hingga ke nomor terakhir, kemudian kita enter. Nah, untuk rumus SD pangkat 2 ini sebetulnya ada rumus turunannya, namun karena kita terbatas waktu, jadi kita bisa menggunakan var titik f, kemudian yang ini, kemudian jumlah benar y-nya itu di drag sampai ke bawah, sampai ke siswa ke-24, kemudian enter. Untuk jumlah n ini, nah untuk jumlah n ini itu merupakan jumlah n soal. N-nya yang n soal ya, bukan n siswa, tapi n soal. Jumlah n soal. Kemudian yang ini, n-nya dikurang 1, jadi 19. Nah, untuk R11, itu menggunakan, jadi untuk ini, si 20, si yang ini, si SD kuadrat T dibagi dengan N-nya, jumlah N-nya, kemudian dikali si SD kuadrat T lagi, setelah itu dikurangi dengan yang jumlah PQ, kemudian dibagi dengan SD kuadrat lagi. Betul, hasilnya segini. Nah, ada kesimpulannya teman-teman ya, kalau misalkan si jumlah R11 itu 0,80 hingga 1, berarti dia itu reliabilitasnya sangat tinggi. Namun jika yang kita ini ya 0,005 itu kan termasuknya kurang dari 0,20 ya. Berarti itu termasuk ke rendah sekali atau tidak reliable. Itu untuk uji reliabilitas. Selanjutnya kita akan masuk ke tingkat kesukaran. Nah, teman-teman, kalau tingkat kesukaran itu lumayan mudah ya. Jadi kita tinggal copy aja yang data kita yang dari sini ke sini.
Setelah itu, jumlah benarnya sudah ada, kemudian jumlah siswanya dimasukin, itu 24. Nah, indeks kesukarannya. Indeks kesukarannya itu bisa dicari melalui si jumlah benar dibagi dengan jumlah siswanya. Jangan lupa si jumlah siswanya itu dikunci agar tidak agar tidak bergeser gitu ya. Nah, kita tinggal drag aja teman-teman. Kalau tingkat kesukaran tuh tinggal segitu aja kok. Tinggal drag aja gitu udah kita drag. Kita bisa lihat secara manual boleh, secara tadi seperti rumus yang awal boleh, tapi karena sekarang ini saya memilih manual gitu ya, karena masih bisa dijangkau. Nah, manualnya itu ada keterangannya nih, kalau misalkan dia sukar berarti dia ada di range 0,00 hingga 0,30. Kalau misalkan dia di sedang berarti dia ada di range 0,31 hingga 0,70. Nah, kalau misalkan di mudah berarti ada di range 0,71 sampai 1 gitu ya. Nah, untuk indeks kesukaran soal pertama ini ada 1, berarti soal tersebut mudah. Soal tersebut mudah nih, hendaknya bisa diganti ya. Nah, kalau misalkan yang 0,5833 nih, ini sedang nih. Dia bisa diperbaiki kalau sedang. Ini juga sama sedang, di range-nya ada di 0,31 hingga 0,70, bisa diperbaiki lagi. Dan untuk yang mudah ini 0,75 di sini. Range-nya ada di sini, berarti ini harus dibuang. Harus dibuang, soalnya ini berarti terlalu mudah gitu untuk si siswa tersebut itu jawab gitu. Nah, ini ada 0,25, ini berarti kan masuknya ke sini ya, itu sukar. Karena yang menjawab benarnya juga ada 6 kan ya. Nah, selanjutnya juga ini ada sukar-sukar, sedang, sukar. Ini tergantung si indeks kesukarannya. Mungkin tingkat kesukaran uji tingkat kesukaran segitu aja. Kemudian kita lanjut lagi ke uji daya pembeda. Ini uji daya pembeda. Nah, ini yang uji daya pembeda juga sama. Kita tetap copy yang ini, namun si skornya itu diurutkan dari yang paling tinggi hingga paling akhir, hingga paling rendah. Nah, untuk skornya itu kita menggunakan skor jumlah benar Y yang tadi yang di awal ya, yang di sini. Nah, kita menggunakannya yang ini, jumlah benar Y untuk daya pembeda. Namun tetap harus diurutkan. Cara mengurutkannya itu nanti teman-teman bisa blok aja ya sampai sini. Nah, kemudian ada sort, filter, unfilter, nanti ada sort small to large. Nah, nanti pilihnya yang ini, sort large to small, ini ya, nanti pilihnya yang ini. Nanti otomatis akan akan berubah dari yang terbesar hingga ke yang terkecil. Nah, setelah itu kita juga harus menentukan nih kelompok atas sama kelompok bawah. Biasanya ini tuh bebas ya, tergantung si jumlah pesertanya gitu. Karena ada 24 jumlah peserta yang ada yang kita uji saat ini. Jadi saya membatasi itu 12 untuk kelompok atas hingga sampai ke nomor 12, yaitu hingga saudari Ririn. Dan yang dari saudari Nadia, dari siswi Nadia ini hingga ke Dini Nur Fadilah itu merupakan kelompok bawah. Nah, kita juga harus menentukan si rata-rata atas dengan rumus average. Terus kita drag dari nomor 1, soal 1 hingga si batas dari kelompok atas, yaitu hingga Ririn. Dari Ramdan hingga Ririn kita blok atau drag lagi. Oke, kita enter. Selanjutnya kita bisa drag ke samping. Oke, nah ada rata-rata bawah juga sama, bedanya rata-rata bawah ini menggunakan dari siswa Nadia hingga ke siswa Dini. Nah, juga sama ya teman-teman, kita drag lagi sampai ke nomor 20. Nah, daya pembedanya nih ya, kita pakai daya pembedanya nih.
Gimana cara rumusnya? Jadi rumusnya daya pembeda itu si rata-rata atas dikurangi dengan rata-rata bawah, kemudian dibagi 1. Oke, rata-rata atas dikurang rata-rata bawah dibagi 1. Kemudian kita langsung drag aja sama seperti sebelum-sebelumnya. Oke, setelah itu kita bisa buat keterangan dari si daya pembeda ini nih. Ada keterangan daya pembeda nih. Jika 0,40 atau lebih, maka dia sangat baik. Namun, jika 0,30 sampai 0,39 berarti dia baik. 0,20 hingga 0,29 berarti dia cukup namun perlu perbaikan, dan jika 0,19 sampai ke bawah berarti itu kurang baik dan harus dibuang. Nah, berdasarkan hasil tadi kita analisis bahwa si daya pembeda nomor ke-1 itu berjumlah 0, maka ini harus dibuang. Dan ini juga 0,1667 berarti ini harus dibuang. Apalagi ini sampai minus ya, berarti itu sangat-sangat tidak dianjurkan karena emang berarti si soalnya tersebut terlalu mudah untuk dijawab oleh siswa dan tidak ada daya pembedanya gitu atau pengecoh. Nah, kemudian untuk ini 0,25 itu berarti cukup. Nah, berarti kalau misalkan cukup kayak seperti ini, bisa diperbaiki saja gitu sih soalnya, baik itu soal atau jawabannya. Nah, untuk ini 0 berarti ini kurang baik, ini baik, ini kalau misalkan baik berarti sudah oke, kurang baik harus dibuang. Yang kurang baik seperti ini harus dibuang, sangat baik ini tidak usah diapa-apakan berarti itu sudah baik. Nah, ini cukup perlu perbaikan berarti ya. Kalau cukup ini sangat baik, ini kurang baik harus dibuang, ini kurang baik dibuang, ini baik, ini cukup perlu perbaikan, ini kurang baik dibuang, cukup perlu perbaikan, ini kurang baik buang. Oke, itu segitu teman-teman daya pembeda. Selanjutnya akan terakhir yaitu daya distraktor atau daya pengecoh. Nah, kalau pakai daya pengecoh ini kita pakai data sebelumnya teman-teman, pakai data yang awal banget nih ya. Yang dari sini nih kita copy aja nih yang dari sini sampai ke jumlah jawaban X, jumlah benar X, yang ininya nggak usah kita copy. Setelah kita copy, kita hitung si jumlah jawaban A itu ada berapa sih gitu ya. Nah, caranya itu kita conif titik 2 atau koma, kemudian tanda kutip A, enter, kemudian kita drag ke bawah, ke samping. Kalau ini nggak bisa langsung drag ke bawah teman-teman, ini harus ke samping karena ini beda-beda si jawabannya gitu, si rumusnya. Yang ini yang akhirnya ini yang B. Kalau ini B, sebetulnya ini sama aja, cuman awal sama akhirnya beda di hurufnya. Nah, ini yang ini C, kemudian kita drag, rumusnya sama ya. Kita drag gitu. Nah, kita itemnya. Kalau itemnya itu rumusnya itu si jumlah itemnya ini nih yang biru ini dibagi dengan jumlah siswanya. Kemudian jumlah siswanya kita drag. Yang ini kita drag ke samping. Kemudian kita drag ke bawah. Oh iya, saya lupa. Kalau untuk yang ini, yang formula yang persenan ini, teman-teman bisa juga klik ini si presentasinya, pilih yang presentasi gitu ya, presentase gitu, percentage, yang pilih yang ini. Jangan pilih yang general atau number, tapi yang ini karena kita kan ingin melihat ya seberapa besar presentase dari si soal tersebut, distraktornya besar atau tidak gitu. Jadi pakai yang berupa percentage atau presentase gini. Oke, untuk keterangannya ada ditolak atau diterima. Nah, jika D
lebih besar dari 5%, itu jumlah ini ya, maka dia sudah baik. Tetapi jika 5%, jika D kurang dari 5% dan lebih dari 0, kurang dari 0 maka direvisi atau kurang baik. Sedangkan D, jika D sama dengan 0 maka dia ditolak atau dia tidak baik. Nah, ini juga ada rumusnya. If, terus teman-teman bisa klik yang ini, yang tadi, yang D ini, yang item, yang persenan tadi, sama dengan 5%, titik koma atau koma, terus kutip, diterima. Terus titik koma lagi, if, kemudian ada yang tadi lagi ini, yang tetap masih tetap masih 100, lebih dari lagi 5%, titik koma, revisi, kemudian titik koma, if, ini lagi yang 100% lagi, titik koma, lebih dari sama dengan, lebih besar sama dengan 0%, maka dia ditolak. Kemudian kita enter. Dan kemudian kita tinggal drag lagi. Drag ke samping gitu ya. Drag ke samping gitu ya. Nah, kemudian sudah ke samping, tinggal ke bawah lagi. Oke. Mungkin segitu saja video hasil yang bisa saya bahas gitu ya teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya atau dari segala tutur kata saya masih kurang baik gitu ya, karena masih belajar dan pertama kali. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.